kelas akuntansi 24A. Saya Diego Saputra sebagai Ketua Kelompok ini dan sebagai narasumber. Dan rekan saya Alvin Fernando sebagai moderator, dan di sebelah saya Fajar Dewa Alamsah sebagai notulen, dan sebelah saya. Dan perkenalkan, nama saya Dewa Alfian, saya sebagai narasumber juga. Di sini kami akan menjelaskan sebuah topik, yaitu minuman berpermanis yang terkena cukai. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dalam diskusi kita hari ini yang mengangkat topik penting dan aktual, yaitu usulan minuman berpemanis kena cukai. Topik ini menjadi sorotan karena berkaitan erat dengan isu kesehatan masyarakat, kebijakan fiskal, dan dampaknya terhadap industri maupun konsumen. Saya Alvin Fernando sebagai moderator akan membantu jalannya diskusi agar tetap terarah dan semua peserta bisa menyampaikan pendapatnya dengan nyaman dan produktif. Di sini saya bersama notulen Saudara Fajar Dewa Alamsyah, dan kita ada dua narasumber. Narasumber satu Diego Saputra dan narasumber 2 Dio Arkian. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menyampaikan peraturan diskusi kali ini. Yang pertama, dilarang menyelah jawaban ketika partisipan sedang memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, baik, langsung saja kita mulai pada pertemuan diskusi kali ini. Saya ingin memberi pertanyaan kepada narasumber tentang bagaimana pendapat Anda dan pandangan Anda terhadap tren konsumsi minuman berpemanis di kalangan anak muda Indonesia. Terima kasih, Saudara Tino. Oke, ini saya akan membacakan tentang isu minuman berpemanis yang terkena. Tren konsumsi minuman berpemanis di Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan anak muda. Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat, baik yang mendukung sebagai bagian dari gaya hidup maupun mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan yang lain. Oke, di sini saya berpendapat peningkatan konsumsi minuman bermanis dianggap wajar oleh sebagian orang karena sejalan dengan gaya hidup modern. Anak muda cenderung menjaga yang lalu-lalu dan sehingga termasuk muncul berbagai varian minuman seperti boba, kopi, susu, teh kenyal, dan minuman bersoda. Minuman tersebut juga sangat mudah diakses, tersedia hampir di setiap sudut kota dan dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, pengaruh media sosial juga sangat besar. Sebagai influencer mempromosikan minuman-minuman tersebut sehingga menciptakan tren yang cepat menyebar. Bagi anak muda, mencoba minuman yang menjadi bagian dari aktivitas diri dan pergaulan sosial. Izin berargumen, menurut saya, di sisi lain banyak pihak mengkhawatirkan ini karena konsumsi gula berlebihan sangat beresiko bagi kesehatan. Minuman berpemanis mengandung kadar gula yang tinggi, yang jika dikonsumsi secara rutin dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan berbagai penyakit metabolik lainnya. Selain itu, menurut saya, sebagian besar konsumen muda belum memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya pola makan dan minum yang sehat. Kurangnya edukasi gizi, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah, membuat mereka cenderung mengabaikan dampak jangka panjang dari kebiasaan ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak peningkatan konsumsi gula terhadap penyakit tidak menular? Untuk Saudara Dio bisa berargumen. Oke, terima kasih untuk setelah itu sebagai moderator. Isu belakangan ini, peningkatan konsumsi gula menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsumsi gula yang berlebihan dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes mellitus, obesitas, dan penyakit jantung. Hal ini menimbulkan perdebatan antara yang memandang konsumsi gula sebagai ancaman kesehatan dan mereka yang menganggap konsumsi gula masih bisa ditoleransi asal tidak berlebihan. Lalu saya juga berpendapat
Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebihan memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Gula tambahan dalam makanan dan minuman dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah, memicu resistensi insulin, dan kontribusi pada perkembangan diabetes tipe 2. Selain itu, asupan gula tinggi juga berhubungan dengan peningkatan berat badan dan obesitas, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri merekomendasikan agar asupan gula harian dibatasi tidak lebih dari 10% dari total energi harian, bahkan lebih ideal jika di bawah 5%. Kampanye pengurangan konsumsi gula pun memiliki digalakan, termasuk dalam memberlakukan cukai minuman bermanis di beberapa negara termasuk Indonesia. Oke, boleh silakan saudara Dedi Saputra. Baik, terima kasih saudara sebagai moderator. Namun sebagian orang berpendapat bahwa gula tetap memiliki peran dalam tubuh sebagai sumber energi utama selama dikonsumsi dalam batas wajar dan diimbangi dengan aktivitas fisik. Gula tidak serta-merta membahayakan. Banyak makanan tradisional Indonesia juga menggunakan gula sebagai bahan dasar, dan menghindarinya secara total dinilai tidak realistis. Selain itu, beberapa pihak beranggapan bahwa peningkatan kasus PTM tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula, tetapi juga oleh pola hidup secara keseluruhan, kurangnya olahraga, stres, dan pola tidur yang buruk turut berperan. Belakangan ini, peningkatan konsumsi gula menjadi perhatian serius di berbagai negara termasuk Indonesia. Konsumsi gula yang berlebihan diartikan dengan meningkatnya risiko penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes, mellitus, obesitas, dan penyakit jantung. Hal ini menimbulkan perdebatan antara yang menentang konsumsi gula sebagai ancaman kesehatan dan mereka yang menganggap konsumsi gula masih bisa ditoleransi atau tidak berlebihan. Izin berpendapat. Oke, boleh silakan saudara Dedi. Baik. Sebagai respon terhadap kondisi ini, beberapa negara seperti Meksiko, Inggris, dan Filipina telah menerapkan cukai terhadap minuman bermanis. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat konsumsi minuman manis sekaligus mendorong produsen agar mengurangi kadar gula dalam produknya. Di Meksiko, misalnya, penerapan cukai berhasil menurunkan konsumsi minuman bermanis hingga lebih dari 10% dalam 1 tahun pertama. Langkah serupa juga mulai diadopsi oleh Indonesia sebagai strategi pengendalian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan pengenaan cukai untuk mengurangi konsumsi minuman bermanis dan upaya kesehatan masyarakat? Saya persilakan untuk saudara Diego untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih saudara Dedi. Oke, saya akan memberikan beberapa isu yang terdengar di kalangan masyarakat baru-baru ini. Peningkatan konsumsi minuman bermanis terutama di kalangan anak muda berkontribusi terhadap peningkatan angka penyakit tidak menular PTM seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa negara untuk mengurangi konsumsi gula berlebih adalah pengenaan cukai terhadap minuman bermanis. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi konsumsi minuman manis sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Izin berpendapat. Ya, silakan. Baik, penerapan cukai ini memberi dampak dua sisi. Yang pertama, mengurangi konsumsi langsung melalui kenaikan harga, dan kedua, memberikan insentif bagi produsen untuk mengurangi kadar gula dalam produk mereka. Kebijakan ini berfungsi sebagai upaya preventif yang telah terjangkau dibandingkan dengan biaya pengobatan penyakit kait gula yang sering kali menambah beban negara. Selain itu, kebijakan cukai minuman bermanis juga bertujuan untuk mengubah perilaku konsumen, terutama masyarakat yang belum sadar sepenuhnya tentang dampak negatif gula berlebihan terhadap kesehatan mereka. Di negara-negara yang telah mengadopsi cukai ini, mereka juga mengimbangi dengan kampanye edukasi kesehatan untuk memperkuat kesadaran publik. Izin menyampaikan pendapat. Silakan saudara Dedi.
ada kekhawatiran bahwa cukai ini akan lebih membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang justru lebih banyak mengonsumsi minuman bermanis karena alasan harga yang lebih murah. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya dari kedua narasumber. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Anda terhadap penerimaan negara melalui cukai minuman berpemanis? Untuk saudara Dio Ardian, silakan. Baik, sebelumnya saya akan berpendapat mengenai penerimaan negara melalui cukai minuman bermanis. Yang pertama, menambah penerimaan negara. Salah satu tujuan utama dari pengenaan cukai pada minuman bermanis adalah untuk menambah penerimaan negara. Cukai ini akan menghasilkan pendapatan yang signifikan yang dapat dialokasikan untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat seperti kampanye edukasi gizi, penyuluhan kesehatan, serta pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat konsumsi gula berlebih. Dalam konteks ini, cukai berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung keuangan negara sembari berkontribusi pada upaya pengendalian masalah kesehatan. Nomor 2, sumber pendanaan program kesehatan. Penerimaan dari cukai dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebijakan kesehatan, termasuk subsidi untuk makanan sehat, fasilitas olahraga, dan perawatan medis bagi penderita penyakit terkait konsumsi gula. Misalnya, cukai yang diterapkan pada minuman manis dapat membantu negara mengurangi beban pengeluaran untuk pengobatan penyakit tidak menular atau PTM yang saat ini menjadi salah satu beban terbesar dalam sistem kesehatan negara. Yang terakhir, mendorong produsen untuk berinovasi. Selain itu, dengan mengenakan cukai pada produk tinggi gula, pemerintah juga memberi tekanan pada industri untuk menciptakan alternatif yang lebih sehat. Produsen akan didorong untuk mengurangi kadar gula dalam produk mereka untuk berinovasi dengan menciptakan minuman rendah kalori yang lebih ramah kesehatan, sekaligus menjaga daya saing di pasar. Oke, Persilakan saudara Dio. saya ingin menyampaikan pendapat yang mungkin sedikit berlawanan dari pernyataan yang disampaikan oleh saudara Dio. Baik, yang pertama, kenaikan harga yang memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan cukai ini akan menambah beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Minuman bermanis sering menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi banyak orang, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Penerapan cukai bisa meningkatkan harga produk tersebut yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli mereka. Yang kedua, efektivitas jangka panjang yang belum terbukti. Ada kekhawatiran bahwa meskipun cukai bisa menambah penerimaan negara, efektivitas dalam mengurangi konsumsi gula mungkin terbatas jika tidak disertai dengan upaya edukasi kesehatan yang kuat. Tanpa perubahan pola makan dan gaya hidup serta secara menyeluruh, masyarakat mungkin tetap mengonsumsi produk-produk tersebut meskipun harganya lebih rendah. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari kedua narasumber. Saya rasa cukup untuk pertanyaan. Baik, untuk yang terakhir pada notulen saudara Fajar Dewa Galamsyah untuk agar dapat menyimpulkan pendapat-pendapat dari narasumber kita. Kepada saudara Fajar, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya dari moderator. Di sini silakan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita diskusikan hari ini, yaitu tren konsumsi minuman bermanis di kalangan anak muda Indonesia merupakan bagian dari gaya hidup modern yang tidak bisa dihindari. Namun, peningkatan konsumsi gula ini menimbulkan resiko serius terhadap kesehatan, terutama penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dan pelaku industri, termasuk melalui edukasi gizi dan kebijakan seperti pengenaan cukai pada
minuman berpemanis. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan konsumsi, tetapi juga berpotensi untuk menambah penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk program kesehatan. Tetapi juga, meski demikian, efektivitas kebijakan ini perlu didukung oleh ketersediaan alternatif yang sehat dan edukasi berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh saudara kita Fajar Dewa Galamsyah. Saya rasa cukup jelas untuk diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.